Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita kembali lagi melaksanakan kegiatan rutinitas yaitu ta'lim sore tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim, kita akan melaksanakan beberapa hal. Pertama, mari kita awali ta'lim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari anak-anakku kita ikhlaskan hati untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kebaikannya, pahalanya, kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada seluruh keluarga besar DDI. Ya, termasuk juga kitab-kitab yang kita pelajari. Ya, mudah-mudahan penulisnya juga mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Dan juga kepada kedua orang tua kita. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya mari kita berdoa, mudah-mudahan ta'lim kita ini insya Allah membawa kebaikan dan apa yang kita pelajari akan mendatangkan pemahaman untuk kita sehingga kita mudah mengamalkannya. Amin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kembali ta'lim tafsir Al-Jalalain dan kali ini kita akan masuk ayat berikutnya surah Al-Baqarah ayat kedua. Silakan disiapkan kitabnya dan sambil kita melihat bacaan kita. Saya akan share kitabnya. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemana ada sedikit gangguan, tidak bisa di-share. Ya, silakan dilihat kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah bacaan kita hari ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab ya, dzalika. Jadi dzalika itu artinya kalau mau dikembalikan bahasa Arabnya, ya zalika itu artinya itu, ya zalika. Jadi itu dalam bahasa Arab ada dua, ya. Ada zalika, kemudian ada tilka, ya. Jadi ada zalika, ada tilka. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Ya, saya usahakan dulu kita share dulu kitabnya. Anak-anakku sekalian, di share kitabnya ya. Tunggu anak-anak ya. Ini ada kesulitan dulu. Iya. Kita lihat. Zalika. Jadi itu. Ai. Artinya hada. Artinya ini. Ya. Jadi. Zalika di sini tidak diartikan itu. Tapi yang dimaksudkan ini. Ya. Jadi zalika ai hada. Zalika. Inilah. Ini. Ya. Al-kitabu kitab. Ya, al-kitabu kitab. Nah, kitab di sini yaitu Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jadi zalikal kitabu, ini kitab. Memang ada juga bacaan yang lain, ya ada juga tafsir yang lain dan tetap memaknai itu. Tapi kebanyakan ahli tafsir memaknainya dengan ini. Jadi ini kitab. Alladzi yaqra'uhu. Alladzi yaqra'uhu. Yang dibaca, alladzi yaqra'uhu, yang dibaca Muhammadun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kitab, ini kitab yang dibaca oleh Rasulullah, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kitab yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba. Ya. La raiba. Tidak ada keraguan. Jadi la raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. La syakka, la syakka, ya,
La syakka, tidak ada kebimbangan. Ya, sama ya. Jadi la syakka, tidak ada kebimbangan. Jadi zalikal kitabu la raiba. Ini kitab yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam tafsir yang lain disebutkan, ini cara bacanya. Jadi ada yang membaca zalikal kitabu la raib. Jadi dia singgah di situ. Nah, coba kita lihat. Jadi ada yang membaca zalikal kitabu la raib. Inilah kitab, ya, ini kitab tidak ada keraguan. Jadi ada yang membaca berhenti di sini. Ya, tapi ada juga yang membaca zalikal kitabu la raiba fih. Dia berhenti di fi. Jadi raibanya dia tidak berhenti di sini. Jadi ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Menurut para ahli tafsir, bacaan yang tepat sebenarnya, ya, jadi kalau kita mau baca dengan tepat, ya, maka yaitu dibaca fi sampai fi. Itu sebagian ahli tafsir. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Inilah anak-anakku sekalian, keyakinan atau kepercayaan atau keimanan yang harus tertanam dalam hati kita. Bahwa kitab Al-Quran yang Allah turunkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang isinya 30 juz, ya, 30 juz, 114 surah, ya, 30 juz, 114 surah, ya, kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun mengenai isi ajarannya. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan, kebimbangan, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, kita disuruh untuk mengkaji Al-Quran. Kita disuruh untuk memahami Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang mencintai Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Jadi bukan hanya baca saja, itu sebaca-baca. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kepada kita harus tahu maknanya. Kita harus tahu maknanya. Nah, inilah kita belajar tafsir supaya paham. Oh, surah Al-Baqarah ayat kedua ini maknanya begini. Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an ini, ya, inilah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan kepada kita semua. Ini semuanya 30 juz ini, sedikit pun tidak boleh ada keraguan dalam hati kita. Ya, akan kebenarannya, akan isinya. Sedikit pun tidak ada keraguan. Nah, itulah tujuannya kita belajar. Ya, belajar
maknanya seperti apa, bahkan sampai pada penafsiran yang lebih luas. Ya, karena kalau hanya sekedar makna, itu masih biasanya pada ayat-ayat tertentu masih perlu ada penjelasan tambahan agar kita lebih paham lagi ya maksud dan tujuan ayat itu. Ya, sebab kalau dari aspek terjemahannya saja, maknanya saja, artinya saja kita pelajari, ya boleh jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalamnya kita tidak paham, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita belajarlah tafsir. Ya, kita pelajari tafsir. Oleh karena itu bukan hanya kepada santri saja harusnya belajar tafsir, tapi kepada seluruh umat Islam. Ya, seluruh umat Islam yang yakin Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya harus belajar. Nah, setelah tahu isi Al-Quran itu kita pahami, ya bahkan sampai kita tadabburi, ya sampai merenungkan daripada isi ayat tersebut. Nah, setelah itu puncaknya adalah kita amalkan. Ya. Secara logika, kalau hanya sekedar kita baca Al-Quran tanpa kita tahu maknanya, tidak tahu artinya, bagaimana kita bisa mengamalkan? Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, bukan bahasa sehari-hari kita. Ya, jangankan kita ini yang tidak tahu bahasa Arab, orang Arab saja yang tahu bahasa Arab itu belum tentu dia pahami maksud dan tujuannya ayat itu. Dia harus belajar juga. Ya. Jadi dia harus banyak belajar juga. Jadi kita kembali bahwa surah Al-Baqarah ayat 1 ini, ayat kedua ini, ya, menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran yang saat ini ada di tangan kita, yang ada di depan kita, yang ada di rumah kita, ya, hendaknya kita yakini dengan sedalam-dalamnya bahwa isinya satupun tidak ada yang diragukan. Ya, kita tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Kemudian kita lihat lagi annahu min indillah. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Annahu min indillah. Bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ya. Bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ya, bukan buatan Muhammad. Ya, karena sebagian kaum orientalis itu adalah orang-orang yang ya tidak beragama. Ya, orang-orang yang tidak beragama itu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ayat ini membantah semua itu. Ya, membantah bahwa Al-Quran yang ada saat ini betul-betul dari Allah. Jadi ini betul-betul dari Allah. Nah, itu perlu ditegaskan. Jadi bukan karangan Rasulullah, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi itu adalah ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana proses turunnya itu seperti yang Ustaz jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada penafsiran Alif Lam Mim ada yang menafsirkan Alif Lam Mim itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya, Alif Lam Mim ini menggambarkan proses turunnya Al-Quran dari Allah
melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas. Jadi alifnya itu menunjukkan Allah itu berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran juga sering disebut kalamullah. Jadi Al-Quran sering juga disebut kalamullah. Apa artinya kalamullah? Ya, firman Allah, perkataan Allah. Jadi firman Allah, perkataan Allah itu namanya kalamullah. Ya, firman Allah, perkataan Allah. Jadi sudah jelas ya. Jadi bukan kalam Nabi Muhammad, bukan perkataannya Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah hanya penyambung lidah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ketika ya kafir Quraisy ya ditantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Jangankan satu Al-Quran, ya satu surah saja, bahkan satu ayat pun mereka tidak mampu menyamai. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan buatan Muhammad, tapi ini adalah wahyu ilahi. Perkataan Allah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi annahu min indillah. Kemudian wa jumlatun nafyi khabar. Wa jumlatun nafyi khabar. Nah, ini kaidah bahasa Arabnya ya, kaidah nahunya. Ya, wa jumlatun nafyi khabarun. Ya. Jumlah ya atau kalimat nafyi ini, jumlah yang ada di dalamnya kalimat nafyi ini la raiba, ini namanya nafyi. Jadi la ini coba lihat. Inilah la itu kan ada dua macam ya. La kecuali la. Kalau la panjang itu ada dua macam. Ada la nahyi, ada la nafi. Ya, ada la nafhi, la nahyi, ada la nafi. Nah, kalau inilah nafi, apa artinya la nafi? Menunjukkan tidak. Nah, makanya diartikan la raiba, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Jadi nafi itu artinya meniadakan, tidak. Berbeda dengan la nahyi. La nahyi itu la menunjukkan larangan, jangan. Jangan. Misalnya kalau kita belajar sharaf ya, if'al la taf'al, if'al la taf'al, la taf'al, jangan engkau lakukan. Jadi la-nya di situ diartikan jangan. Itu namanya la nahyi. La menunjukkan larangan, jangan. Nah, kalau di sini la raiba, la-nya adalah la nafi, tidak, meniadakan saja. Jadi la raiba wa jumlatun nafi, yang dimaksud ini jumlatun nafi ya, kalimat yang ada di dalamnya la nafi ini kedudukannya dalam kalimat, kedudukannya ya, sebagai khabarun, sebagai khabar. Ya, jadi bagi anakku mungkin yang belum sampai pelajarannya pada ilmu nahu, mungkin sesuatu yang asing di telinganya. Khabar, jadi namanya khabar. Ya. Mubtada'uhu, nah, sementara mubtada'nya, jadi ingat ya, khabar mubtada, ya mubtada khabar ini satu pasang. Sama dengan fi'il fa'il. Ya. Fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il. Ya. Kalau ada fa'il berarti ada fi'ilnya. Itu satu pasang ya. Sama dengan khabar mubtada. Kalau ada khabarnya berarti ada mubtada'nya. Kalau ada mubtada'nya berarti ada khabarnya. Ya. Jadi la raiba ini kedudukannya dalam kalimat yaitu khabar, mubtadahu, sedangkan mubtada'nya zalika. Ya. Zalika, ini zalika.
Jadi zalika ini kedudukannya sebagai mubtada, la raiba kedudukannya sebagai khabar. Tapi tidak perlu kita terlalu jauh, nanti tambah bingung ya, karena ini mungkin tidak pernah dipelajari. Itu hanya sekedar tambahan pengetahuan. Wal isyaratu bihi lit ta'zim. Wal isyaratu bihi lit ta'zim. Isyarat ini ya, isyarat ini atau petunjuk ini, isyarat ini ya menunjukkan pengagungan. Ya. Jadi isyarat ini menunjukkan pengagungan. Jadi lit ta'zim. Jadi tujuannya sebagai pengagungan. Ya. Jadi isyarat ini menunjukkan pengagungan. Ya, pengagungan terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an. Ya. Terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kita tidak boleh ragu. Pertama, tidak boleh ragu bahwa ini adalah betul-betul firman Allah, ini dari Allah. Ya. Ya, ini dari Allah. Yang kedua, kita tidak boleh ragu akan isinya. Tidak boleh ragu akan isinya. Nah, sekali lagi, adanya penjelasan, adanya penegasan dari Allah bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, ini adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, bentuk penghormatan ya terhadap Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita lanjut. Hudan, ya, hudan sebagai petunjuk. Ya, hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Nah, inilah fungsi Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman. Ya, sama halnya kalau kita naik, ya kalau kita naik kapal, naik pesawat, ya pilotnya, nahkodanya itu pakai petunjuk, pakai kompas. Ya, pakai kompas. Sebab kalau tidak ada petunjuk jalan, ya bisa jadi salah arah. Ya, bisa jadi salah arah. Ya. Para pilot itu bisa sampai ke tempat tujuan karena ada petunjuk. Kalau tidak berfungsi petunjuknya itu, ya bisa jadi salah arah. Nah, sama juga dengan kita. Kalau kita tidak pergunakan Al-Quran, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak paham Al-Quran, kita nanti salah jalan. Maunya kita dapat keselamatan, justru kita dapat kecelakaan. Kita ingin dapat enak, justru kita dapat kesakitan. Kita ingin masuk surga, ternyata kita masuk neraka. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, patutlah anak-anakku semuanya kita bersyukur. Kita ini ditakdirkan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, di mana Al-Quran ini dalam kehidupan adalah petunjuk kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya, baik dari segi berakidah, kemudian beribadah, ya, dan lain sebagainya, berakhlak, ya semuanya kita harus ikuti pedoman dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini adalah
sumber utama bagi kita, ya, sumber utama bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Di samping hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hudan ini artinya petunjuk. Nah, kemudian khabarusanin ayhad, iya, khabarusanin. Ini penjelasan kalimat lagi. Ya. Hudan ini kedudukannya dalam kalimat sebagai khabar yang kedua. Jadi la raiba ini adalah khabar pertama, ini hudan sebagai khabar kedua. Ya. Jadi hudan sebagai khabar kedua. Ayhadin, ya, petunjuk. Lil muttaqin. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau ada orang yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya dalam hidupnya, sehingga dia selalu berbuat yang benar, berarti itu ciri orang bertakwa. Ya, karena ya karena orang yang bertakwa itu, ya, karena kitab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, tapi ada juga kenyataan kita lihat, ada orang yang bukan Islam, tapi dia jadikan sebagai petunjuk. Itu ada sebenarnya dasarnya. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Di samping Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi sesungguhnya juga Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya orang bertakwa. Bukan hanya orang beriman, yang tidak beriman pun sebenarnya bisa mereka jadikan petunjuk. Hanya memang ya, petunjuk yang dia dapatkan dari Al-Quran itu tidak didasarkan dengan keimanan. Ya, tidak didasarkan dengan keimanan. Jadi banyak para ahli itu mendapatkan ide-ide keilmuan mereka itu dari Al-Quran, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Tapi petunjuk yang dimaksudkan di sini yaitu bukan petunjuk dalam keimanan, tapi hanya petunjuk berupa ilmu. Jadi dia jadikan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu, tapi bukan sumber keimanannya. Inilah yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menyikapi Al-Quran. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, Al-Quran itu yang Allah turunkan kepada kita semua ini, ya, sebagai petunjuk bagi kita, karena kita ini ya sudah beriman kepada Allah. Ya, jadi ketika kita belajar Al-Quran, kemudian kita pahami isinya, karena kita tahu maknanya, lalu kita amalkan, berarti kita ini ciri orang yang bertakwa. Tapi kalau ada orang, tapi dia tidak beriman, dia hanya ingin mendapatkan ilmu dari Al-Quran, itu belum masuk ciri orang bertakwa. Ya. Anak-anakku sekalian, nah, kemudian kita habiskan as-sairina ila taqwa. As-sairina ila taqwa. Orang-orang yang mengusahakan dirinya untuk bertakwa. As-sairina ila taqwa. Orang-orang yang mengusahakan dirinya untuk bertakwa. Jadi al-muttaqin, ya, hudal lil muttaqin. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu
termasuk juga masuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang mengusahakan dirinya untuk bertakwa. Ya. Biimtithalil awamiri, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, inilah ya sering diungkapkan bahwa definisi takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajatina bin nawahi, wajatina bin nawahi, wajatina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengusahakan dirinya untuk bertakwa dengan melaksanakan ya perintah-perintah Allah dan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangannya. Li'itqaihim bidzalikan nar. Li'itqaihim bidzalikan nar. Li'itqaihim bidzalikan nar. Li'itqaihim bidzalikan nar. Agar terhindar dari neraka. Ya. Agar terhindar atau agar terhindar dari neraka. Agar terhindar dari neraka. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita hari ini. Jadi kita menafsirkan surah Al-Baqarah ayat kedua, di mana kesimpulannya bahwa Al-Quran, ya ini Al-Quran ini ya, yang harus kita yakini dalam hati, ya bahwa ini kita tidak boleh sama sekali ragu bahwa ini adalah dari Allah. Ini adalah kalam Allah, ini adalah firman Allah, bukan kalam Muhammad, bukan kalam Rasulullah, bukan buatan Rasulullah, tapi ini betul-betul datang dari Allah. Yang kedua, kita juga tidak boleh ada keraguan dalam hati ya bahwa seluruh isinya ini adalah benar. Karena semua datang dari Allah itu pasti adalah sesuatu yang benar. Iya. Kemudian apa tujuannya Al-Quran itu diturunkan? Ya, sebagai petunjuk bagi kita. Oleh karena itu, marilah setiap hari kita baca Al-Quran, setiap hari kita pahami maknanya, kita pahami isinya, sehingga insya Allah bisa menjadi pedoman kita, bisa menjadi petunjuk kita, ya untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita, baik itu aktivitas ibadah dan sebagainya, agar kita selamat, agar kita terhindar ya dari siksa api neraka, dan insya Allah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, saya kira inilah kajian kita pada sore hari ini, pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami, dan kalau ingin menyaksikan kembali ya pengajian ini supaya lebih mantap, bisa lagi dibuka YouTube-nya yang insya Allah Ustaz sebentar akan kirim. Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Saya pikir tidak ada ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali surah Al-Baqarah. Kita pindah nanti pada ayat ketiga. Insya Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberi kesehatan, kekuatan,
sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita khususnya sebagai santri ya Darul Dakwah Irsyad DDI Entropy. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.